Saya kasih contoh. Pak, Bapak dulu tim sukses. Oke. Ada masalah, mau ketemu gubernur. Karena gubernur sibuk, ajudan dulu ditemui. Ajudan, Pak Ajudan, ada kata ajudan, saya tidak bisa jelaskan Pak, lebih baik Bapak bikin proposal. Datang minggu depannya, jadi proposal. Datang kita 1 minggu kemudian, kata ajudan, baik, saya kasih dulu ke Pak Gubernur, biarkan beliau yang pelajari. Bapak datang lagi minggu depannya, datang lagi kita minggu depannya, datang. Apa kata Gubernur? Saya serahkan dulu kepada dinas yang bersangkutan. Bapak datang lagi minggu depannya, sudah 3 minggu. Pas datang, dia bilang Pak Gubernur, baru dibahas. Bapak datang lagi minggu depan, sudah 4 minggu. Selesai dibahas, kata Gubernur, kita janjian hari Senin jam 8 pagi. Ternyata tamu Pak Gubernur banyak betul. Akhirnya dari jam 8 kita nunggu sampai jam 2 sore. Siang. Selesai nunggu 4 minggu. Dari pagi sampai jam 2. Lalu Pak Gubernur keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana Pak Gubernur? Saya sudah baca. Alhamdulillah. Tapi menurut kepala dinas, kalau saya bantu Bapak selesai masalahnya, saya ditangkap KPK. Jadi bagaimana Pak Gubernur? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa bantu. 4 minggu menunggu, hasilnya mohon maaf. Itulah kalau kita gantung kepada manusia. Bapak datang ke masjid, apa ada menunggu? Tidak Pak. Tapi saya heran lihat kenyataan kita. Saya kering keluar masuk rutan, rumah tahanan. Saya sering masuk lapas, keluar masuk saya datang penjara. Bukan sebagai narapidana tapi penceramah. Itu masuk lapas Pak, masuk rutan, berlapis itu penjaga. Jaga lagi. Pintunya lapis baja, 4 lapis bisa masuk. Di dalam full overload. Penjara daya tampungnya 100, isinya rata-rata 300. Padahal susahnya orang masuk. Kenapa masjid? Tidak ada penjaganya. Pintunya cuma 1. Masjid kosong. Itulah sebabnya 30 tahun kalian jadi PNS tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Kalian jauh dari rumah Allah. Coba datang. Nih Pak, ini yang lagi berdiri ceramah, saya baru sadar. Salah satu cara Allah memelihara saya, dari saya lahir sampai sekarang, rumah saya selalu dekat dari masjid. Tidak pernah direncana. Di kampung saya tinggal, rumah saya tidak sampai 200 meter dari masjid. Saya pertama hijrah, merantau ke Makassar, tamat SMP. Tinggal rumah kakak saya, dekat dari masjid. Pindah lagi saya dari Jalan Yosudarso ke Jalan Harimau. Lebih dekat lagi Pak. Guling-guling saja saya 4 kali sudah sampai. Pindah Jalan Harimau, saya pindah ke Bayang-Bayang Makassar. Dekat lagi dari masjid. Dari Bayang-Bayang saya pindah lagi ke Todopuli. Dekat lagi dari masjid. Malah saya menjadi ketua remaja masjid. Dari situ saya pindah lagi ke Todopuli. Tidak sampai lagi 100 meter dari rumah. Ada lagi masjid. Saya pindah ke Jalan Hertasnin rumah saya sekarang. Tidak ada masjid. Saya bangun masjid. Pak, saudaraku, para pejabat yang hadir di tempat ini. Kalau Bapak kirim anak kuliah ke Jakarta, ke Jawa, pilihlah tempat rumah yang dekat dari masjid. Supaya anak-anak kita cinta ke masjid. Ini sekarang kita cari rumah 30 menit dari bandara. Tiap hari kau mau ke bandara. 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau tidak ke rumah sakit sampai mati. 10 menit ke mall. Tiap hari kau mau ke mall. Yang penting rumah yang baik. 5 menit dari masjid. Insya Allah kalau rumah dekat dari masjid, paling tidak anak kita menjadi pengurus remaja masjid di masjid itu. Jadi ada masalah, datanglah ke masjid. Minta pertolongan kepada Allah. Dan di masjid itu pelajaran luar biasa buat kita.
Coba lihat apa pelajaran yang bisa diambil dari masjid. Masjid tidak ada perbedaan antara pejabat dengan tidak pejabat. Di masjid kita bisa lihat yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah masjid. Masjid tidak ada perbedaan. Mentang-mentang gubernur, saya gubernur mau pakai sepatu masuk ke masjid. Bapak pakai langsung viral.